Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jika mendengar istilah Stonehenge, sebagian dari kita mungkin langsung membayangkan sebuah monumen prasejarah di Inggris yang terdiri dari tumpukan batu raksasa yang membentuk lingkaran. Namun kalian tahu konon di Indonesia ternyata ada susunan batu bertumpuk mirip Stonehenge dan konon memiliki ukuran yang jauh lebih besar. Batuan tersebut dinamakan Batu Soon yang berada di Desa Solor, Kecamatan Cerme, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Penampakan situs wisata Batu Soon ini mirip dengan Stonehenge di Inggris. Batu-batu di situs Batu Soon memiliki tinggi sekitar 25 meter. Berbagai kisah berkembang di sekitar Batu Soon, mulai dari cerita bentukan alam, peninggalan zaman megalitikum hingga terbentuk campur tangan makhluk gaib. Namun sampai sekarang belum diketahui pasti peristiwa alam apa yang menyebabkan terbentuknya Batu Soon ribuan tahun silam. Om Hao pun mengungkap misteri di balik Batu Soon tersebut. Seperti apakah kisah misteri di balik Batu Soon yang disebut sebagai Stonehenge Van Java? Tonton terus videonya. Batu Soon itu benar dari dialek bahasa Madura ya, Batu Soon, Batu Soon, Batu itu batu. Itu sebenarnya Soon itu disusun mas, tersusun. Jadi bentuknya itu hampir mirip dengan Stonehenge yang ada di Inggris. Bentuknya hampir mirip dan kalau dikaji ini sebenarnya penelitian belum banyak ya tentang ini karena ini berasal dari zaman megalitikum atau zaman batu. Dan bentuknya itu memang tersusun. Nama Batu Soon ternyata bukan nama asli dari situs bebatuan ini. Penjaga situs wisata Batu Soon mengatakan dahulu situs tersebut bernama Pandepa. Pandepa itu dari kata pendopo. Itu hasil dari tempat ini menjadi pertemuan-pertemuan orang dahulu kala. Om Hao mengungkap bahwa situs Batu Soon merupakan sebuah simbol sebagai alat untuk komunikasi pada zaman megalitikum, dan ada kaitannya dengan fenomena batu di situs Gunung Padang, Jawa Barat. Tidak banyak orang yang tahu juga, memang lokasinya juga atau penting boleh dibilang itu, tapi menyimpan misteri yang sangat besar di situ. Sebenarnya ini bisa disangkut pautkan juga dengan kalau ada beberapa banyak pendapat ya berkaitan juga dengan zaman batu. Lalu juga seperti menjadi simbol untuk komunikasi. Jadi kalau kita tarik, mungkin hampir sama dengan fenomena batu tersusun yang ada di Gunung Padang. Bentuknya dan tua ini berarti Om? Iya, megalitikum itu zaman batu dahulu dan bentuknya ini kan memang ada beberapa teori. Pertama ini dahulunya karang, kemudian terkena hembusan pasir, kemudian membentuk susunan seperti itu. Tapi ada juga yang bentuk susunannya ini seperti ada campur tangan atau ditata oleh tangan-tangan manusia. Tetapi batu yang beratnya ribuan ton itu juga menjadi sesuatu tanda tanya besar saat ini. Apakah ini bentukan alam atau memang bentukan dari orang-orang pada masa lampau? Tetapi memang ada satu misteri yang nanti korelasinya hampir sama dengan beberapa batu-batu yang ada di Gunung Padang. Di kalangan masyarakat Bondowoso berkembang isu yang mengatakan areal batu susun atau Batu Soon merupakan tempat yang angker. Hal menarik lainnya adalah areal Batu Soon sering terjadi kejadian yang tidak masuk akal yang disaksikan warga sekitar. Ternyata di daerah tersebut tidak hanya memiliki batu susun, namun banyak batu unik dengan masing-masing ada kisahnya sendiri. Kepala desa setempat, Supandi, menyebutkan ada 3 batu yang unik. Di batu pertama, ia menyatakan bahwa setiap malam Selasa dan Jumat, di batu ini sering terlihat penampakan berupa cahaya terang yang turun dari langit. Dulu pernah ada seorang kiai dari Madura. Selama 7 hari beliau mengadakan syukuran di batu tersebut. Kemudian di tengah-tengah acara syukuran muncul keluar cahaya dari Batu Soon tersebut, tutur kepala desa. Selanjutnya batu kedua atau yang biasa disebut dengan Batu Ninggil. Batu Ninggil berarti batu yang hampir jatuh.
Dinamakan demikian karena batu tersebut tampak terdiri dari dua buah batu yang bertumpuk dan batu bagian atasnya terlihat hampir terjatuh. Namun, meski dicoba didorong oleh 10 orang dewasa sekalipun, batu tersebut tidak dapat terguling. Batu ketiga adalah batu susun atau batu soon. Banyak warga yang melapor kepada kepala desa setempat bahwa di areal batu soon sering terdengar suara gamelan pada malam Jumat. Namun ketika warga mencoba mencari sumber suaranya, mereka tidak menemukan apapun. Beberapa warga yang di jauh ya, itu kadang di malam tertentu mendengar seperti pagelaran musik, Mas. Jadi seperti di Gunung Padang. Dan juga melihat ada kilatan-kilatan cahaya yang ada di situ. Jadi seperti cahaya-cahaya terang dan juga cahaya-cahaya gemerlap. Dan lokasi ini memang dikeramatkan dan ada satu batu itu bahkan yang pangkalnya atau bagian bawah itu mengecil ini, sementara di atasnya itu ditumpuk batu besar. Kayak paku lah ya. Ya, kayak paku gitu. Sebetulnya ini masih menjadi suatu teka-teki besar. Menurut legendanya, zaman dulu kala ada bangsawan Majapahit yang bernama Bre Wirabumi yang diutus oleh Prabu Hayam Wuruk untuk menjadi penguasa wilayah Majapahit di Jawa Timur. Saat dalam perjalanan, di daerah Bondowoso beliau lupa arah. Ia kemudian mendengar suara gaib yang menyuruhnya untuk naik ke batu tinggi itu. Kemudian ada cahaya bersinar di sana, dan Bre Wirabumi pun naik dengan bantuan sulur tanaman yang menempel di batu tersebut. Saat tiba di atas, ia langsung bersemedi selama 5 malam dan ia menamainya Batu Sulur, lalu melanjutkan perjalanannya menuju selatan. Di kemudian hari, Bre Wirabumi pun diangkat menjadi Raja Blambangan yang pertama. Dan ini memang kalau kita kaji, ini akan kembali ke zaman batu ya, megalitikum, dan ini jauh banget peradabannya, Mas. Jadi beberapa orang-orang yang saya lihat memang bajunya tidak berbeda jauh dengan sekarang. Orang-orang teknologinya juga itu. Kita sebagai generasi penerus, maka seharusnya menghargai serta melestarikan sejarah peninggalan peradaban Nusantara, karena bangsa kita, nenek moyang kita adalah bangsa yang besar pada zaman dahulu.